Regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Sebutkan di tahap-tahap mana saja regulasi tersebut dapat dilakukan. Jelaskan. Tahap-tahap regulasi ekspresi gen pada sel prokariotik. Pada sel-sel prokariotik, misalnya sel bakteri, terdapat gen-gen yang mengelompokkan membentuk struktur yang disebut operon. Gen-gen yang mengelompokkan menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang bekerja bersama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Gen seperti ini disebut gen polisistronic, yaitu kumpulan beberapa gen yang diatur oleh satu gen regulator. Transkripsi dari gen polisistronic akan menghasilkan mRNA polisistronic, yaitu RNA yang mengkode beberapa protein sekaligus. Pengaturan atau regulasi atau kontrol ekspresi gen pada sel-sel bakteri terutama dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi, sebagaimana gen-gen prokariotik umumnya. Inisiasi diatur oleh dua elemen sekuens DNA, yaitu sekuens pada basa 35 yang sekuensnya TTGACA dan sekuens pada posisi basa 10 yang sekuensnya TATAAT. Sekuens pada posisi 10 ini juga dikenal sebagai Britnell box. Kedua sekuens ini disebut sekuens promoter karena keduanya membantu pengenalan tempat dimulai transkripsi pada rantai DNA template. Regulasi di sel prokariotik akan terlihat jelas pada operan LAC dan operan TRP. Kemudian ada tahap-tahap regulasi ekspresi gen pada sel eukariotik. 1. Mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan atau kontrol transkripsi. Kedua, mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong atau diproses. Yang ketiga, menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Yang keempat, secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang kelima, memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom. Yang keenam, secara selektif mengaktifasi protein setelah disintesis. Regulasi ekspresi di eukariotik yang utama terjadi di inisiasi transkripsi. Dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan gen eukariotik. Jelaskan mengenai hal ini. Transkripsi dalam sel-sel eukariotik dikendalikan melalui pengikatan protein-protein tertentu pada sekuens regulator spesifik pada DNA. Ada perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Sel-sel prokariotik, protein represor akan menduduki sekuens operator, sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom, sehingga sekuens promoter lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikendalikan dan diikat oleh RNA polimerase. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada sel-sel prokariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terlambat atau terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on atau gen siap ditranskripsikan. Dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operon. Berikan beberapa contoh operon yang diketahui,
Lalu jelaskan secara singkat bagaimana pengaturan ekspresi gen pada masing-masing operon tersebut. Operon merupakan gen-gen yang mengelompok membentuk struktur pada sel-sel prokariotik seperti sel bakteri. Gen-gen yang mengelompok menjadi operon ini umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi yang saling berkoordinasi. Misalnya beberapa enzim yang diperlukan untuk biosintesis, asam amino tertentu, atau beberapa enzim yang bekerja bersama-sama dalam satu jalur metabolisme tertentu. Adapun contoh operon yang akan dibahas, mekanismenya adalah operon LAC dan operon TRP. Operon LAC memiliki 3 buah gen struktural yang menjadi protein. Sebuah sekuens pengendali yang di dalamnya terdapat gen regulator dan satu bagian pengatur yang disebut operator. Di dalam medium berbasis glukosa, protein represor LAC yang dihasilkan sebagai ekspresi gen LACI akan berikatan dengan sekuens operator dan mencegah terjadinya transkripsi dari gen-gen struktural yang terdapat pada operon, menyebabkan sintesis enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa tidak terjadi. Sebaliknya, apabila di dalam medium terdapat laktosa induktor, maka protein represor akan diikat oleh laktosa. Represor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sekuens operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sekuens promoter transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Berbeda dengan operon LAC, operon TRP memiliki peptidal leader dan sebuah sekuens atenuator yang memungkinkan terjadinya regulasi dan kuantitas bertingkat. Proses atenuasi ekspresi gen ini merupakan mekanisme kedua dan melengkapi regulasi terhadap ekspresi operon TRP. Mekanisme atenuasi ini dapat terjadi karena pada sel prokariotik, translasi sudah dimulai pada saat transkripsi masih berlangsung. Maka proses translasi dapat mempengaruhi proses transkripsi operon secara langsung. Apa yang terjadi pada regulasi operon tritofan? Dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP represor yang 1. Tak dapat berikatan dengan DNA, 2. Tak dapat mengikat tritofan, atau 3. Berikatan dengan DNA walaupun tidak ada tritofan. 1. Regulasi operon TRP merupakan reversible operon yang otomatis menyala. Meskipun tidak berikatan dengan DNA, tetapi ada asam amino tritofan yang berfungsi sebagai korepresor, maka akan terjadi tritofan kompleks korepresor yang mengikat sebagai operator dan mencegah pengikatan RNA polimerase terhadap promoter, sehingga akan mematikan operon dan tidak terjadi transkripsi. Yang kedua, jika operon TRP tidak dapat mengikat TRP, maka protein represor akan dilepaskan oleh operon, sehingga memungkinkan transkripsi untuk dilanjutkan. Ketika tidak dapat berikatan dengan tritofan, maka represor berada dalam konfirmasi tidak aktif dan tidak dapat mengikat daerah operator, sehingga transkripsi tidak dihambat oleh represor. Yang ketiga, jika operon TRP dapat berikatan dengan DNA walaupun tidak ada tritofan, maka proses transkripsi tidak dapat berlangsung. Apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal? Jika sel menghasilkan protein TRP represor normal dan gen kedua yang normal, maka represor akan berikatan ke operator dan memblok pelekatan RNA polimerase ke promoter, sehingga mencegah transkripsi gen. Protein represor spesifik
akan mematikan operon triptofan melalui pengangkatan ke operator triptofan yang tidak berpengaruh terhadap operon-operon lain. Molekul triptofan berasosiasi dengan molekul represor triptofan yang kemudian dapat berikatan ke operator triptofan dan menghentikan produksi enzim-enzim jalur triptofan. Jelaskan peran cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Regulasi transkripsi merupakan mekanisme integrasi yang melibatkan sekuens-sekuens yang bekerja secara cis dan faktor-faktor yang bekerja secara trans. Cis-acting sequence umumnya terdapat di area 5 akson dari situs awal transkripsi. Sekuens-sekuens ini merupakan substrat atau pasangan dari trans-acting factor. Faktor-faktor ini merupakan ikatan dengan cis-acting sequence dan mempersiapkan DNA dari lingkungannya untuk siap melakukan transkripsi. Karena cis-acting factors merupakan protein, maka faktor-faktor ini juga harus dikode oleh gen-gen dalam DNA. Dan gen-gen ini juga dapat dikendalikan oleh interaksi antara cis-acting sequence dan trans-acting factors. Interaksi antara gen dan cis-acting sequence dan cis-acting factors merupakan alur tahap-tahapan dalam peristiwa genetik. Cis-acting sequence dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Cis-acting sequence merupakan sequence yang berada di area 5 akson dari situs awal atau start site transkripsi. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang terkenal sebagai Tata box atau TA box. Sekuens ini terletak sekitar 30 ke arah upstream dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sekuens yang mutlak ada dalam sekuens promoter. Sekuens lain yang juga sering ditemukan dalam promoter tetapi tidak selalu ada adalah sekuens CCAAT disebut cat box dan box GC. Karena mutan dari ketiga sekuens ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah sangat kecil, maka diperkirakan ketiganya merupakan sekuens yang sangat penting dalam kompleks transkripsi. Kemudian ada trans-acting factor dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Trans-acting factor secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Ada beberapa kelas trans-acting factor yang sudah sangat terkenal dan seluruhnya mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sekuens promoter. Trans-acting factor memiliki dua domain fungsional. Sebutkan dan jelaskan kedua domain tersebut. Trans-acting factor secara fungsional memiliki dua domain. Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi. Domain pengikatan DNA atau DBD, domain ini menempel pada urutan DNA tertentu baik dalam bentuk peningkatan maupun promotor. DBD merupakan domain dasar yang diperlukan untuk semua jenis vektor. Domain ini berguna untuk mendorong transkripsi urutan promotor transgen vektor yang berdekatan dengan gen yang diatur. Urutan DNA yang mengikut faktor transkripsi sering juga disebut sebagai elemen respon. Yang kedua adalah domain aktivasi atau AD. Domain ini berisi situs pengikatan untuk protein lain seperti koregulator transkripsi. Situs pengikatan ini sering disebut sebagai fungsi aktivasi atau AFS, domain transaktivasi atau TAD, atau transactivating domain, tetapi yang tidak bercampur dengan domain TAD. Sebutkan beberapa kelas trans-acting factors, jelaskan bagaimana perannya dalam regulasi ekspresi gen, dan berikan contohnya. Beberapa kelas trans-acting factors yang sudah dikenal yaitu helix run helix, Zig-Wingers, leucine zip, dan helix loop helix. Trans-acting factor secara fungsional memiliki dua domain.
Domain pertama dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sekuens promoter. Peran trans-acting factor harus dikoordinasi dengan cis-acting element agar dapat memproduksi jumlah RNA virus dalam jumlah yang memadai pada situs yang tepat. Contoh dari helix-rel helix adalah protein homoetic Drosophila. Contoh dari zinc fingers adalah protein reseptor steroid. Contoh dari leucine zipper adalah proto-oncogene C-Fos dan C-Jun. Contoh dari helix loop helix adalah proto-oncogene C-MYC. Analogi apa yang dapat ditarik antara trans-acting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri? Berikan contoh dan jelaskan. Secara sederhana, faktor trans-acting eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri prokariota dapat dibandingkan dengan jalan tol dan jalan biasa. Misalnya kita mau ke pusat kota Jakarta, bisa lewat jalan tol cepat atau jalan biasa yang jaraknya lebih jauh, tapi tujuan akhirnya sama, yaitu ke pusat kota Jakarta. Bakteri seperti melintas jalan raya, karena transkripsi dan translasi dapat berjalan bersamaan. Sedangkan eukariota menempuh jalan biasa, karena sel eukariotik lebih kompleks, dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap, di dua tempat yang berbeda di dalam sel. Transkripsi dan translasi berbeda dengan eukariota dibandingkan dengan prokariota, karena adanya membran inti. Eukariota dapat membedakan di mana transkripsi dan translasi terjadi. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Pengaturan waktu tidak dapat terjadi bersamaan, karena proses transkripsi harus diselesaikan sebelum translasi dapat dilakukan. Proses transkripsi dan translasi pada eukariota lebih kompleks dibandingkan dengan proses transkripsi dan translasi sederhana pada prokariota. Pada eukariota, transkripsi dan translasi tidak dapat terjadi secara bersamaan. Transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Oleh karena itu, terdapat jeda waktu antara transkripsi dan translasi yang dikenal sebagai tahap pasca transkripsi. Faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase II? Faktor transkripsi umumnya yang berperan dalam mengarahkan RNA polimerase II ke promotor adalah TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, dan TFIIH. TFIIA berinteraksi dengan subunit TBP dari TFIID dan membantu pengikatan TBP pada sekuens promoter yang mengandung data box. Interaksi TFIIA dengan TBP akan memfasilitasi pembentukan dan menstabilkan kompleks preinisiasi. Interaksi TFIIA dengan TBP juga akan mencegah terikatnya faktor-faktor negatif atau faktor-faktor represif yang mungkin akan berikatan dengan TBP. Pembentukan PIC atau preinisiasi. TFIIA juga berperan sebagai koaktivator untuk beberapa aktivator transkripsi, membantu peningkatan atau pengaktifan transkripsi. TFIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dan RNA polimerase II dengan membentuk interaksi antara TBP dan RPB1. TFIIB juga berinteraksi dengan BRE, elemen promoter yang terdapat pada data box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada TFIIB menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi.
TF-IID, satu-satunya GTF yang dapat mengenali sekuens spesifik pada DNA, memiliki komponen yang disebut TBP dan beberapa TAF. TF-IIE diperkirakan berperan dalam disosiasi untai ganda DNA pada titik awal transkripsi. Protein ini mengandung motif pitazeen yang dapat berikatan dengan untai tunggal DNA. TF-IIF penting untuk perakitan kompleks preinisiasi RNA polimerase 2 pada template beruntai ganda penuh in vitro. Model yang ada menetapkan berbagai tugas ke TF-IIF selama pembentukan kompleks prainisiasi dan inisiasi transkripsi. TF-IIH tersusun dari beberapa subunit. 7 diantaranya adalah XPD, XPB, P62, P52, P44, P34, dan TTDA membentuk kompleks inti. Subkompleks kinase yang mengaktifkan siklin terhubung dengan inti melalui protein XPD. 2 di antara subunit tersebut yaitu ERCC2 XPD dan ERCC3 XPB memiliki aktivitas helikase dan ATPase. Subunit-subunit ini membentuk gelembung replikasi atau replication bubbles. 2 subunit TF-IIH lainnya yaitu CDK7 dan siklin H berperan dalam fosfolirasi asam amino serin yang terdapat pada domain ujung karbonil enzim RNA polimerase dan memungkinkan juga protein-protein lain yang berperan dalam siklus. Uraikan hubungan antara promoter CCAAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Proses pembentukan gen melibatkan bagian pengatur di arah 5 aksen maupun ujung 3 aksen dari sebuah gen. Sekuens ini bersifat tidak ditranslasikan atau non-translasional di arah ujung 5 aksen gen. Sebelum situs awal transkripsi ada sekuens non-translasional yang disebut sebagai promoter. Bagian promoter umumnya mengandung sekuens TATA yang berulang atau disebut tata box. Dan pada bagian ini, RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi di arah ujung 5 aksen. Yang jauh lagi terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Di samping itu, biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sekuens pemacu dan penonaktif transkripsi dapat ditemukan dekat atau kadang jauh dari sekuens gen struktur. Di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi, terdapat sekuens yang berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi. Dan ada sekuens yang berperan dalam polyadenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sekuens promoter. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang terkenal sebagai tata box. Sekuens ini terletak sekitar 30 ke arah upstream dari situs awal transkripsi dan merupakan satu-satunya sekuens yang mutlak ada dalam sekuens promoter. Sekuens lain yang juga sering ditemukan dalam promoter tetapi tidak selalu ada adalah sekuens CCAAT atau cat box dan box GC.